Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi ibadah bagi kita semua, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu mau absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya kalau semuanya hadir. Nah, Ibu lihat itu kursi sama mejanya tuh nggak tersusun lagi nih. Silakan kalian susun dulu ya, rapikan dan sesuaikan dengan yang meja di depan dan di samping kiri kanannya. Kemudian itu ada bekas-bekas kertas di bawah kursi sama mejanya, itu diambil dan dibuang dulu ke tong sampah di depan kelas. Lalu buku-buku pelajaran sebelumnya itu disimpan dan dikeluarkan di pelajaran hari ini. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kimia, Bu. Ya benar, jadi hari ini kita akan belajar kimia. Kalau gitu Ibu mau tanya nih, materi minggu lalu apa? Konfigurasi elektron dan tata letak unsur, Bu. Iya, minggu lalu kita sudah belajar konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Nah, ada berapa konfigurasi elektron sudah kita pelajari kemarin? 2. Apa saja? Bohr dan mekanika kuantum. Iya, ada Bohr dan mekanika kuantum. Lalu bagaimana sih konfigurasi Bohr dan mekanika kuantum itu? Kalau Bohr 2, 8, dan 18. Kalau mekanika kuantum 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya. Iya, tepat sekali ya. Nah, apa sih hubungan antara konfigurasi elektron itu dengan tata letak unsur yang sudah kita pelajarin kemarin? Elektron valensi menyatakan golongan dan kulit menyatakan periode. Ya, benar ya. Jadi evalnya menyatakan golongan dan kulitnya itu menyatakan periode dari konfigurasi elektron tersebut. Nah, misalnya Ibu punya Na sama K. Berapa nomor atom Na dan K? Na 11, Bu, dan K 19. Ya. Nah, sekarang coba kalian konfigurasikan Na dan K ini, kemudian kalian tentukan di mana letak periode dan golongannya. Sudah? Sudah. Di mana letak Na dan K ini dalam tabel periodik unsur? Na golongan 1 dan periode 3, Bu. Kalau K golongan 1 periode 4. Ya benar ya, jadi sama-sama dia di golongan 1. Nah ini kan sama-sama di golongan 1 dan tapi periodenya berbeda nih. Apakah kedua unsur ini sama atau berbeda? Sama. Beda. Nah jadi ada yang jawab sama dan jawab beda ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Di kelas kita sekolah ini kan ada 2 jurusan ya, ada IPA dan IPS. Nah, di IPA itu terbagi menjadi 3 kelas, ada kelas 10, 11, dan 12, seperti itu ya. Nah, jadi apakah antara kelas 10 dan kelas 11 IPA ini sama atau berbeda? Beda. Kenapa bisa beda? Karena berbeda pelajaran, tingkatan, dan orang-orangnya. Iya, jadi perbedaan itu ya. Nah, perbedaan itu biasanya kita sebut dengan karakteristik ya. Jadi setiap kelas itu ada karakteristiknya. Kelas 10 karakteristiknya seperti anak baru yang baru masuk, seperti kelas 11, kelas 12 gitu. Jadi karakteristik ini biasanya kita sebut dengan sifat ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat unsur dalam tabel periodik yang dinamakan dengan sifat keperodikan unsur. Nah, ada yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran yang ada di slide? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya dan menyatakan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Ya, terima kasih kepada Sultan telah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang itu kalian perhatikan slide. Nah, di slide ini ada gambar apa? Gambar buah pada rak-rak di toko buah atau swalayan. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi perhatikan lagi nih, apakah di gambar tersebut buah-buahannya tersusun rapi atau tidak? Tersusun, Bu. Tersusun rapi, kenapa? Karena disusun berdasarkan jenis buah. Disusun berdasarkan jenis-jenis buah. Ya, bagus sekali ya, tepat sekali jawabannya. Kemudian
Coba kalian perhatikan bagian yang jeruk. Nah, jeruk ini disusun berdasarkan jenisnya tadi ya, jeruk sama jeruk, apel sama apel, seperti itu. Terus kalian perhatikan lagi. Nah, apakah susunan jeruk ini sama semuanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena pasti ada yang beda ukuran dan rasanya yang beda juga. Iya, benar ya. Jadi pasti pada jeruk itu terdapat perbedaan nih. Misalnya dalam kelompok jeruk itu pasti ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang. Jadi bermacam-macam ya. Kemudian rasanya juga tidak semuanya sama, tidak semuanya manis, seperti itu. Pasti ada yang agak asam atau yang sedang-sedang aja, seperti itu ya. Dan sama seperti di tabel periodik unsur. Dalam satu golongan, walaupun dia dalam satu kelompok yang sama, tapi dia juga terdapat perbedaan yang enggak semuanya sama, seperti itu. Nah, maka dari itu yang disebut dengan sifat keperiodikan unsur. Jadi ada yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan apa sih itu sifat periodik unsur, sifat keperiodikan unsur. Saya, Bu. Ya, silakan Sultan. Sifat unsur dalam tabel periodik yang berbeda sesuai golongan dalam periode. Iya, benar ya. Jadi untuk lebih tepatnya lagi, silakan kalian perhatikan slide. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kalian duduk berkelompok ya anak-anak. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi kemarin. Jadi silakan duduk berkelompok. Nah, Ibu bagi dulu ya LKS-nya. Oke, nah jadi kalian duduk rapi dulu ya, perhatikan dulu apa yang Ibu mau jelaskan di depan ini. Yang di belakang itu duduk dulu ya, perhatikan dulu apa yang mau Ibu sampaikan. Nah jadi kalian lihat ya di slide. Nah pada slide itu gambar apa yang dapat kalian amati di sana? Kan ini nih gambarnya sudah umum nih. Sudah pernah kalian belajar di saat SD, matematika, SMP juga ada, fisika SMP juga ada. Apa sih gambar di sini? Jari-jari. Iya, benar. Ini adalah jari-jari ya. Nah, sama seperti atom. Di atom itu kita sudah belajar kemarin teori atom, bentuk atom apa? Bulat. Iya, benar, bulat ya. Jadi di atom itu juga terdapat jari-jari atom namanya ya. Nah, sekarang ada yang bisa mendefinisikan apa itu jari-jari atom? Saya, Bu. Ya, Jari atom adalah jarak inti atom ke kulit. iya benar sekali. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke kulitnya. Nah, sekarang kalian perhatikan slide itu untuk pengertian jari-jari atomnya ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, atom itu jari-jarinya apakah semuanya itu sama yang seluruh unsur dalam tabel periodik itu atau berbeda sih? Nah, misalnya gini ya, roda sepeda, kan roda sepeda itu ada jari-jarinya ya, dari tengah itu sampai ke pinggirnya. Nah, kalian perhatikan apakah roda sepeda yang biasanya dipakai anak usia 5 tahun nih, apakah sama dengan roda sepeda yang biasanya digunakan oleh anak usia 20 tahun misalnya, atau sepeda yang gunung itu, apakah ukuran jari-jarinya sama? Berbeda, Bu. Kenapa berbeda? Karena ukuran roda sepedanya beda, Bu. Iya, benar ya. Jadi gitu juga pada atom-atom. Nah, ini nanti akan kalian bahas di kelompok. Kemudian kalian perhatikan lagi di slide ya. Ada energi ionisasi. Jadi seperti ini. Misalnya nih, Ibu ada atom Na ya. Na itu kalau di udara bentuknya apa? Gas ya. Nah, atom ini sudah kita pelajari kemarin itu bermuatan Netral. Berarti kalau netral itu positif atau proton akan sama jumlahnya dengan negatif atau elektron. Nah, lalu Na ini ingin melepaskan elektron. Dia mau melepaskan salah satu elektron saja. Kira-kira elektron mana sih yang paling mudah Na lepas? Seperti ini ya Na. Nah, di sini ada elektron. Nah, yang paling mana yang paling mudah dilepas kira-kira? Jadi seperti ini ya, misalnya kalian itu punya teman. Nah, mulai dari sahabat yang paling dekat sampai teman yang jauh. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian mau, saya nggak mau lagi nih temenan sama dia gitu, silakan kalau dia mau pergi cari teman yang lain atau gimana gitu. Nah, kira-kira yang paling mudah kalian biarkan saja dia pergi itu yang sahabat terdekat kalian atau yang teman jauh tadi?
Yang teman jauh, Bu. Kenapa? Karena lebih mudah dan tidak akan terlalu sakit hati, Bu. Iya, benar sekali. Jadi sama seperti Na. Nah, Na ini dia mau melepaskan elektron yang kulit terluar saja deh. Dia bilang kayak gitu ya. Biar energi yang dibutuhkan tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi energinya sedikit. Nah, kalau si elektron yang tadi udah lepas satu ya, maka jumlahnya tadi akan berbeda. Jadi kira-kira apa sih muatan dari Na ini tadi kalau sudah melepas elektron? Positif ya. Kenapa? Karena elektron tadi hilang atau lepas satu. Jadi positif lebih banyak, Bu. Iya, tepat sekali ya Sultan. Jadi positifnya lebih banyak, maka Na-nya akan bermuatan positif. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku pada Na, tapi pada semua atom. Jadi ada yang bisa mendefinisikan apa itu energi ionisasi. Saya, Bu. Ya, silakan. Energi ionisasi adalah energi atom untuk lepaskan elektron agar jadi muatan positif. Iya, benar ya. Nah, lebih tepatnya silakan kalian perhatikan slide. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Apakah semua energi ionisasi yang dimiliki oleh atom-atom dalam tabel periodik itu sama atau berbeda? Tidak, Bu. Tidak. Berbeda. Nah, berbeda ya. Nah, itu nanti akan kalian bahas pada kelompok. Nah, sekarang ya, perhatikan lagi. Silakan kalian catat pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ini. Ibu mau nanya nih, bagaimana sih sifat keperodikan unsur, jari-jari atom, dan energi ionisasi tadi dalam satu golongan. Kemudian bagaimana sifat keperodikan unsur yang jari-jari atom dan energi ionisasi tadi dalam satu periode. Apakah berdasarkan nomor atomnya itu gimana sih? Nah, itu kalian bahas dalam kelompok ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti akan ada 2 kelompok yang Ibu tunjuk untuk presentasi di depan. Nah, jadi kalian semuanya Ibu harap aktif dalam diskusi, karena itu juga akan jadi penilaian ya. Nah, jadi untuk sumber atau informasinya itu bisa kalian dapatkan di mana saja, terserah ya. Bisa di buku pegangan kimia kita, atau bisa kalian ada bawa buku kimia lain boleh, atau kalian cari di internet, browsing, di e-book, atau di video di YouTube, itu boleh sekali ya. Jadi silakan kalian diskusikan. Paham semua? Paham, Bu. Ya, silakan didiskusikan. Bagaimana? Sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu Ibu panggil kelompok 2 maju membacakan hasil diskusinya tentang jari-jari atom. Silakan kelompok 2, sebelah sini. Baik, saya dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi dari kelompok 2. Dari atom adalah jeruk elektron terluar ke inti atom. Dalam satu golongan semakin ke bawah, jari-jari semakin besar. Karena kulit bertambah suatu bertambahnya nomor atom, dalam satu periode ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Karena pada inti muatan besar namun kulit bertambah tidak besar. Karena nomor atom bertambah satu-satu sehingga inti kuat menarik kulit dan jari-jari jadi kecil. Baik, Bu, saya akan kembali ke kursi Ya, saya. terima kasih kepada Sultan. Nah, selanjutnya itu kelompok 5. Ibu panggil, silakan presentasikan hasil diskusinya tentang energi ionisasi. Silakan kelompok 5. Baik, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Energi ionisasi dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom yang besar tadi sesuai bertambahnya kulit atau kenalkan nomor atom sehingga ketertarikan elektron keluar lemah dan mudah dilepas. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar karena jari atom kecil sehingga inti kuat elektron yang menyebabkan elektron susah dilepas dan butuh energi yang besar. Ya, terima kasih kepada kelompok 5. Beri aplaus dulu untuk kedua kelompok. Ya, jadi seperti itu ya hasil diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semua berarti ya? Paham. Nah, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan apa sih hasil pembelajaran dan diskusi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan.
dari atom ya Bu. Jari atom adalah jarak elektron terluar ke inti atom. Dalam satu golongan semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena kulit bertambah sesuai bertambahnya nomor atom. Dalam satu periode ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena pada inti muatan besar namun kulit bertambah tidak besar karena nomor atom bertambah satu-satu, sehingga inti kuat menarik kulit dan jari-jari jadi kecil. Sedangkan energi ionisasi adalah energi ionisasi dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom yang besar tadi sesuai bertambahnya kulit. Kenalkan nomor atom sehingga keterikatan elektron per luar lemah dan mudah dilepas. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar karena jari-jari atom kecil sehingga inti kuat elektron yang menyebabkan elektron susah dilepas dan butuh energi yang besar. Iya, terima kasih kepada Sultan sudah membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi benar ya apa yang disampaikan Ananda tadi, bahwa sifat kepemilikan unsur, jari-jari atom, dan energi ionisasi itu dalam golongan dan periode itu berbeda. Nah, dia sifatnya tadi keterkaitannya antara jari-jari atom dan energi ionisasi. Kalau dalam satu golongan, jari-jari atomnya tadi semakin besar, kemudian energi ionisasinya semakin kecil. Nah, kalau dalam satu periode ke kanan, jari-jari atomnya itu semakin kecil, namun energi ionisasinya semakin besar. Itu semua ada keterkaitan. Jadi anak-anak, sama dalam kehidupan kita ya, kita manusia itu mempunyai sifat yang sosialisasi. Jadi kalian itu seringnya itu berkelompok ya, berteman berkelompok sesuai dengan sifatnya masing-masing. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu dalam kelompoknya harus bisa menyebarkan sifat-sifat yang baik ya. Jadi atau kalian itu bisa tertarik dari sifat-sifat yang baik tersebut dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Paham ya anak-anak? Paham Bu. Nah, iya. Jadi kalau semuanya sudah paham, hari ini Ibu mau evaluasi. Kalian duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing, lalu atur jaraknya ya. Ibu mau evaluasi sebentar nih, soalnya mudah kok. Nah, waktunya cuma 5 menit. Ini Ibu bagi dulu ya soalnya. Nah, silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit saja ya. Sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Nah, ketua kelas silakan bantu Ibu kumpulkan jawabannya ke depan. Baik Bu. Ya. Terima kasih ya ketua kelas. Nah, selanjutnya itu kalian buka buku halaman 71. Nah, di sana ada tugas 3.1. Kalian kerjakan di buku latihan, itu minggu depannya dikumpul ya. Nah, Ibu akan periksa. Kemudian kalian baca-baca lagi nih yang materi kita. Kita tadi kan udah belajar tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Jadi kalian baca-baca lagi materi selanjutnya itu tentang afinitas elektron dan keelektronegatifan ya. Nah, jadi tadi kalian sudah belajar nih tentang sifat kepemilikan unsur. Apakah unsur-unsur itu dalam tabel periodik hanya punya sifat sesuai keperodikannya saja atau ada masing-masing sifat tertentu? Misalnya nih, Ananda itu kan berkelompok ya dalam kelompok teman-temannya tuh. Apakah sifat Ananda itu hanya sesama dengan kelompok temannya atau Ananda itu punya sifat pribadi masing-masing? Misalnya nih ya, misalnya lagi Ananda itu dalam kelompok teman-teman yang sukanya cerewet ya, suka ngomong-ngomong, banyak ngomong gitu sifatnya ya, pengomong. Nah, jadi apakah Ananda itu sifatnya hanya pengomong sesuai dengan kelompoknya saja atau masing-masingnya itu ada sifat-sifat pribadi? Nah, itu Ananda pelajari lagi ya di rumah. Minggu depan kita bahas biar pembelajaran kita lebih mudah. Nah, jadi silahkan kalian tutup bukunya, kemudian kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Berhubung waktunya juga sudah habis ya, jadi Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anda mudah paham. Jadi kita akhiri saja pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.